Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mendiskusikan kelanjutan materi dari metode numerik. Yang terakhir kita sudah bahas tentang akar persamaan nonlinier, baik itu metode terbuka dan tertutup. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang materi interpolasi. Interpolasi nanti ada 4. Yang pertama interpolasi linier, yang kedua interpolasi kuadrat, yang ketiga interpolasi Newton, yang keempat interpolasi Lagrange. Nah, hari ini kita akan bahas tentang interpolasi linier terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan mendiskusikan tentang interpolasi linier. Interpolasi linier. Ya. Interpolasi linier dari namanya sudah bisa kita tebak bahwa linier ya. Linier berarti kita memanfaatkan sebuah garis lurus. Nah, fungsi interpolasi itu adalah untuk menebak atau memprediksi nilai fungsi dari sebuah titik ya. Jadi ketika kita punya sebuah titik, kemudian kita ingin cari tahu prediksinya berapa nilainya, kita perkirakan, itu bisa pakai interpolasi linier. Syaratnya adalah kita mengetahui 2 titik pada kurva tersebut atau pada fungsi tersebut. Jadi kita tidak perlu tahu fungsinya apa, akan tetapi yang paling penting adalah kita tahu 2 titik pada kurva tersebut atau fungsi yang dimaksud. Nah, saya awali dengan menggambar grafik kartesius. Kita coba ilustrasikan terlebih dahulu. Bagaimana interpolasi linier itu bekerja ya. Dan ini kita buat sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita diberi kurva sembarang seperti ini. Kemudian kita diberikan 2 buah titik. Yang pertama di sini titik P, yang kedua di sini titik Q. Di mana P itu adalah X0, Y0, Q itu X1, Y1. Jadi ini 2 nilai awal ya, X1, Y1. Nah, kita sekarang tentukan di mana posisi X0, Y0, X1 dan Y1 terlebih dahulu. Kita cari tahu X0-nya di sini. Berarti ini X0, ini Y0. Kemudian X1, di sini X1, di sini nilai Y1. Kemudian kita kalau teorema ya di geometri, kalau kita punya 2 buah titik maka tepat akan dapat disebut sebuah garis. Hanya 1 garis yang dapat terjadi. Kita hubungkan garis tersebut. Ini ya, titik P dan titik Q. Ini. Oke. Nah, kita sudah punya garis PQ, ruas garis PQ. Kemudian kita hubungkan ini, kita susun menjadi segitiga siku-siku. Kita cari dari PQ ini. Kemudian kita buat hubungan segitiga. Ini ya. Oke. Nanti kan di sini siku. Nah, begini ilustrasi yang pertama. Kemudian kita disuruh mencari tahu, kita diberikan xn di sini. Xn. Ya. Xn di sini kita diminta untuk mencari nilai yn. Jadi tujuannya gitu, kita disuruh mencari nilai yn. Jadi xn kalau kita tarik ke atas di sini, kita tarik di sini ya. Maka sebenarnya nilainya di sini, akan tetapi karena kita dekati dengan garis lurus maka ada selisih ini, sehingga namanya
memprediksi ya, maka ada errornya. Ini errornya sebesar ini. Nanti yang kita cari errornya sebesar ini pakai interpolasi linear. Seharusnya nilainya di sini, tapi kita ingin menunjukkan dulu bagaimana interpolasi linear bekerja. Katakan di sini PQ, di sini saya sebut R ya, di sini S, di sini O. Nah, gitu. Maka kita punya PQRSO. Sekarang kita tunjuk titiknya terlebih dahulu. Ini berarti XN, YN. Ini kalau kita garis ke sini, berarti ini YN di sini. Kemudian R ini berarti X1, Y0. Ya. Y0. O-nya di sini adalah XN, Y0. Oke, jadi kita sudah tahu posisi titiknya dalam Cartesius, koordinat setiap titiknya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini ada sebuah segitiga siku-siku, ada dua buah segitiga. Yang kita bisa lihat adalah yang pertama segitiga POS dan segitiga PRQ. Nah, dua segitiga ini sebangun ya. Maka kita gunakan konsep kesebangunan. Bahwa yang akan kita cari adalah YN, maka kita membuat perbandingan. Yang pertama, saya buat di sini ya perbandingannya ya. Yang pertama adalah kita pakai segitiga POS terlebih dahulu, alasnya PO per OS. Berarti yang kita bandingkan adalah alas dan tingginya. Maka untuk segitiga yang besar PRQ itu senilai ya, perbandingannya sama, alasnya adalah PR, kemudian tingginya adalah RQ. Nah, sekarang kita cari tahu PO. Kalau di sini kan O segini ya. Kalau XN kan segini. PO itu kan kalau kita turunkan nilainya segini ya. Maka ini segini itu nilainya adalah XN dikurangi XO. Berarti PO itu XN dikurangi XO. Sekarang OS. OS itu kan tingginya segini, gitu. Kita tarik ke sini. Berarti YN dikurangi Y0. YN min Y0. Sorry, bukan O ya, 0, sorry. Nah, kemudian sekarang yang PR. Kita cari PR segini kan. Berarti kita tarik ke bawah, berarti PR itu X1 kan nilainya sepanjang ini ya. Maka kalau PR segini adalah X1 dikurangi X0. Berarti ini X1 min X0. Kemudian RQ sekian, kita geser ke sini, berarti Y1 dikurangi Y0. Berarti kita sudah dapat nilai-nilainya. Yang kita cari adalah, yang kita ingin tahu adalah nilai YN ini kan. Nilai YN ini yang akan kita cari tahu. Maka kita lakukan manipulasi atau operasi aljabar sederhana pada persamaan ini. Berarti ini YN min Y0 kalikan X1 min X0 sama dengan Y1 min Y0 kita kalikan XN min X0. Ini kan? Kemudian ya operasi biasa menjadi Y1 min Y0 dikalikan XN min X0 per yang pindah ini adalah X1 min X0. Seperti ini. Yang kita cari YN, berarti YN sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 kalikan XN min X0. Jadi nilai YN itu dapat kita cari tahu dengan formula ini. Y0, X0, X0, Y0 adalah nilai awal yang kita pasti tahu, sudah diberikan ya. Kemudian X1, Y1 juga tahu. Kemudian XN itu adalah nilai titik yang akan kita tebak nilai fungsinya dalam kurva. Gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita coba ke contoh soal. Di bukuku. Oke. Iya, sabar. Sing mesake sapa?
Ora apa-apa. Ora apa-apa. Jangan digeser. Diam dulu di situ. Ya, boleh di situ. Oke. Oke, sekarang kita ke contoh soal ya. Bisa kalian cek di buku di halaman 66 ya, di contoh 3.1. Contoh 3.1 adalah kita disuruh mencari, ini saya hapus dulu. Oke, ini ilustrasinya, bisa kalian cermati ulang nanti. Contoh 3.1. Tentukan nilai len 2 jika diketahui len yang A ya, len 1 sama dengan 0 dan len 6 sama dengan 1,79175995. Nah, gini. Berarti dari sini kita tahu bahwa X0-nya itu 1, Y0-nya 0. Kemudian X1-nya 6, Y0-nya 1,79175995. Seperti itu ya. Yang kita XN-nya adalah 2. Ini 2 XN-nya. Oke. Kemudian kita disuruh cari YN atau len 2. Sekarang kita cari tahu len 2 bagaimana nilainya. Pakai rumus itu, maka YN sama dengan Y0, kita masukkan 0 ditambah Y1 min Y0, Y1 6 min Y0 berarti 0 per X1 min X0 6, Y1 ini ya, ini Y1 berarti ini 1,79175995 kurangi 0 per X1 min X0, 6 kurangi 0. Yang di sini Xn min X0, Xn-nya 2, X0-nya 1. X0-nya ini 1 ya, Ini. Maka nilainya menjadi 0 ditambah 1,79 79175 per 5 dikalikan 1. Ya, begitu. Nah, maka dengan bantuan kalkulator kamu dapatkan nilainya 0,3583519. Ini nilai dari len 2. Ini nilai pendekatan terhadap len 2. Lantas errornya bagaimana? Kita mencari errornya. Nah, sekarang kita coba mencari error. Karena ini namanya prediksi ya. Karena ini namanya prediksi, tentu sudah saya jelaskan tadi di grafik ada selisih ya, atau ada gapnya ya, atau ada errornya. Nah, itu kita bisa cari tahu errornya. Errornya adalah jika kita ketahui di situ di buku kalian tahu bahwa nilai eksaknya len 2 itu sama dengan 0,69347118. Nah, kita disuruh mencari ini, namanya kita cari error relatif. Error relatif bagaimana? Error relatif itu ya nilai selisih dari nilai eksak dan nilai pendekatan dibagi dengan nilai eksak. Berarti nilai eksaknya 0,69347118 dikurangi ini 0,35835 per nilai eksaknya 0,69347118. Ini harga mutlak ya. Ini harga mutlak kalikan 100%. Diperoleh hasilnya adalah 48,3%. Tuh nilai errornya. Jadi ini len 2 yang merupakan nilai pendekatan menggunakan interpolasi linier ya. Itu ada di halaman 66. Sekarang ini nilai eksak ya.
Kita bisa mencari tahu nilai eksak dari len 2 sebenarnya menggunakan bantuan kalkulator. Akan tapi secara manual kita akan kesulitan sekali menemukan nilai dari len 2. Sehingga ketika kita diberitahu len 1 dan len 6, kemudian kita disuruh mencari tahu nilai len 2, itu bisa kita gunakan nilai pendekatan tanpa menggunakan kalkulator. Kenapa di sini ditampilkan nilai eksak terlebih dahulu di dalam contoh soal? Yaitu fungsinya adalah untuk mencari nilai errornya. Sedekat apa sih menggunakan interpolasi linear untuk menebak nilai len 2 itu? Begitu. Nah, seperti itu tentang interpolasi linear. Saya kira kalian bisa mencermati penjelasan saya ini atau di buku. Memang sengaja saya buat grafiknya itu di grafik ilustrasi yang saya buat dengan ilustrasi yang ada di buku yang kalian pegang itu agak berbeda sehingga kalian bisa menganalisis. Bedanya sedikit sekali, hanya saya gunakan simbol-simbolnya dengan saya buat sedikit berbeda agar kalian bisa mencermati buku itu kesesuaiannya ada. Jadi ada proses mencocokkan kalian untuk dalam proses mempelajari buku ini atau materi interpolasi linear. Itu ya, sekian penjelasan dari saya tentang interpolasi linear. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya langsung, baik melalui komentar di komentar atau baik melalui Jabri ya, melalui WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.